Yang terakhir tuh saya di epidemiologi. Saya ngambil peminatan epidemiologi, kemudian belum melanjutkan S2 nanti rencananya. Saya masuk, itu memang SK-nya sebagai penyuluh kesehatan. Akan tetapi setelah sudah ditempat tugaskan, itu ternyata tidak sesuai dengan SK-nya. Saya ditempatkan justru di bagian staf perencanaan. Jadi staf perencanaan itu yang mengkoordinasi kegiatan setahun. Apa saja yang akan dilaksanakan oleh puskesmas ini sekarang di rumah sakit dengan masih perencanaan ditambah lagi keuangan, sebenarnya rada aneh. Saya belajar rasio yang berhubungan dengan akuntansi memang rada aneh itu. Kalau bedanya sama di rumah sakit sekarang, ini sama-sama ngurusin perencanaan, cuman kalau yang saat ini saya ditambah dengan keuangan. Jadi bagaimana kalau di rumah sakit lebih survive. Kalau puskesmas tuh bedanya ini, kita tuh santai dengan bukan santai ya, lebih untuk ketenangan pelaksanaan anggaran, ketersediaan dananya tuh lebih terjamin dibanding rumah sakit kalau menurut saya. Di rumah sakit itu tantangannya itu kita harus bisa koordinasi antar unit, nggak mungkin tadi saya bilang kerja sendiri. Jadi kita harus cek mana nih unit-unit yang boros, kenapa bisa boros, dan harus ditambal tuh borosnya, dikurangin borosnya, dikasih tahu nih pendapatan kamu unitnya segini, belanjanya segini. Nggak mungkin juga kita balikan lagi ke bisnisnya kita. Bisnis kita nih tipe D, sebenarnya tipe D pelayanannya sampai seperti apa. Untuk kerja di rumah sakit atau di puskesmas kan pasti banyak banget SOP ataupun peraturan-peraturan kayak tadi yang sempat disinggung, ada pergub tentang standar pelayanan minimal, terus juga RPJMN, juga KPLDH tadi ya. Itu kalau boleh tahu tadi pergubnya tuh maksudnya gimana ya Bu? Aku masih kurang paham. Pergub itu jadi turunan dari pergub itu kan sebenarnya turunan dari peraturan yang tertingginya. Kalau kita di Dinas Kesehatan berarti turunannya dari KMK, Kementerian Kesehatan ya. Menteri Kesehatan KMK-nya. Kalau untuk pergub puskesmas yang terbaru, saya kurang paham, yang jelas semuanya setahu saya ada perubahan di 2016 karena terkait dengan SOTK. Jadi susunan organisasi itu berubah di 2016 karena tadi saya bilang ada perubahan besar di Renstra kita karena terkait dengan tadi peningkatan dari puskesmas kecamatan menjadi RRD tipe D. Nah, di situ semua jadi berubah. Ada SOTK baru untuk rumah sakit tipe D, puskesmas pun berubah. Yang tadinya kita tidak punya Satpol UKP UKM, udah punya, jadi ibaratnya udah ada yang ngurusin gitu. Kalau dulu nggak ada yang ngurusin puskesmas tuh agak sedih, ya itu tadi bilang pertama kali masuk masih mindednya tuh puskesmas masih pelayanan, padahal sebenarnya dia bukan pelayanan tapi lebih ke arah promkesnya kan. Juga Bude, tadi kan udah sempat disinggung juga nih masalah kendala-kendala nih pas melakukan pekerjaan. Contohnya tadi ada masalah dana nih, yang dana UKP masih lebih tinggi dari UKM. Terus juga tadi kan ada yang anggarannya dialihkan semua tuh ya ke COVID. Terus juga tadi ada masalah pimpinan yang ibaratnya dari rumah sakit tipe B jadi gede, itu jadi nggak biasa sama fasilitas yang tersedia. Nah, itu kalau dari Bude sendiri, kira-kira ada kendala-kendala lain gitu nggak sih yang biasa ditemuin? Ya paling sebenarnya masalah klasik karena saya udah dari awal udah sering pergantian karena tadi aku bilang 2 tahun sekali, kadang ya 4 tahun sekali, udah berapa kali mengalami pergantian pimpinan. Jadi ibaratnya dia hanya perlu adaptasi itu sih. Terkait dengan pandemi ini kan kita banyak luar biasa tantangannya di pandemi ini karena Renstra-nya sebenarnya kan akan berakhir di 2022.
pandemi mulai dari 2020. Itu rensra kita berubah. Rensranya berubah, dan berubahnya ini kayak apa ya? Kayak pesawat oleng, kayak autopilot, entah gimana kita harus survive sendiri. Jadi dengan anggaran yang kemarin baru berjalan Januari sah diketok palu, tiba-tiba di bulan Maret kita pandemi, anggaran itu kita mengistilahkan ada istilahnya refocusing, anggarannya difokuskan kembali untuk diutamakan buat COVID. Banyak anggaran-anggaran yang dipangkas diutamakan untuk COVID. Mungkin kalau di puskes itu lebih ke arah tracingnya, kontak erat, bla bla blanya. Kan kita banyak banget belanja lebih ke arah bahan pakai habisnya ya. Untuk swab, bla bla blanya itu kita yang tadinya anggaran mungkin lebih banyak difokuskan ke ATK, cetakan, yang lain-lain, itu semua dari dinas-dinas lain pada dikurangin, difokuskan untuk COVID ini. Sampai saat ini masih seperti itu. Yang jelas kalau di rumah sakit kita terkait dengan jangan sampai ada penularan di karyawan. Kita udah ada terkait dengan kesehatan berkala. Jadi kita ada melakukan swab acak. Kalau misalnya semua, karena ini kalau kita balik lagi, kalau kita pengennya sih semua ya, cuman kan biaya PCR cukup besar, nggak mungkin. Jadi kita acak masing-masing unit, kita ambil satu, itu pengambilan rutin berkalanya itu seminggu sekali. Jadi kita ambil 5. Nanti kalau ada yang positif, yang kontak erat selama 2 minggu terakhir siapa, seperti itu sih. Ada itu. Kemudian terkait dengan kebijakan kalau di rumah sakit itu pendamping pasien. Mungkin pada awal-awal pandemi pada tahu kan dilarang ada yang mendampingi. Semuanya diurusin lah sama rumah sakit. Cuma kan keluarga kadang kita mikirin juga secara psikologis, kalau yang sudah renta dia banyak ketergantungan, memang keluarganya mau nggak mau harus ada yang mendampingi, karena nggak mungkin perawatnya mendampingi 24 jam. Itu ada kebijakan yang diambil oleh pimpinan terkait dengan si pendamping ini, karena nggak mungkin juga kita kenakan biaya untuk rapid antigennya, atau dulu awal-awal kita rapid test, akhirnya kita bebaskan. Seperti itu salah satu kebijakan yang diambil oleh pimpinan kita untuk pendamping. Bahkan ada kalau rumah sakit rujukan COVID, karena mungkin biaya klaimnya cukup besar, dapat pendapatannya, dia sampai dikasih makan pendampingnya itu. Jadi dia nggak boleh kemana-mana, dari situ aja. Kalau mau keluar ya mungkin ibaratnya nggak boleh terlalu lama, terlalu jauh atau gimana. Semua ibaratnya untuk makannya kita ditanggung sama rumah sakit.